kembali di podcast Warga Ciko. Di podcast kali ini bersama aku dan Rere, aku Dira, aku Rere, sebagai MC pada podcast kali ini. Dan kebetulan hari ini kita mendatangkan Ibu Cika sebagai guru BK di SMAN 1 Cibarusa. Iya. Ibu silakan perkenalkan. Halo, perkenalkan nama saya Cika Mutiara Putri Santoso, biasa dipanggil Bu Cika. Saya sebagai guru BK di SMAN 1 Cibarusa. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Bu udah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kita. Selanjutnya hari ini kita tuh mau ngobrol-ngobrol soal, karena kita remaja ya Bu, kita bisa dibilang remaja nggak sih Bu? Bisa dong, iya. Anak SMA emang disebutnya remaja. Oh, anak SMA emang disebutnya remaja ya. Dan karena kata orang-orang anak SMA itu dimana masa kita mencari jati diri kita. Apa Ibu setuju nggak sama statement itu? Ya, betul banget. Jadi remaja itu tuh kalau misalnya definisinya pasti banyak banget ya di internet kayak gitu. Tapi yang perlu kalian tahu, remaja itu emang masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa kayak gitu. Jadinya karena kalian tuh di masa peralihan ini, makanya pasti ngerasain banget kan kayak banyak galaunya, banyak bingungnya, banyak mempertanyakan eksistensi diri kalian kayak gitu. Karena emang ketika di tahap remaja itu kalian tuh pasti banyak mendengar kamu tuh udah gede, harusnya udah bisa tahu ini gitu. Tapi di satu sisi kalian juga masih bisa dibilang kalian tuh masih dalam pengawasan orang tua, kalian tuh masih anak-anak kayak gitu. Jadi itu yang di peralihan itu yang bikin remaja itu merasakan banyak kebingungan kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kita sebagai remaja tuh wajar ya Bu, kalau misalkan kita masih bingung sama bahkan sama diri sendiri maunya tuh apa, berarti itu masih dalam tahap wajar. Betul, ya itu sangat wajar terjadi sama semua remaja kayak gitu. Karena emang ya di masa-masa ini emang waktunya kalian banyak mencari-cari informasi kayak gitu supaya diri kalian nggak bingung nanti ke depannya. Ngomong-ngomong soal remaja ini, menurut Ibu contoh kenakalan dari remaja ini apa sih? Kenakalan remaja yang umum-umum. Yang umum, oke. Kenakalan remaja ada banyak ya, bisa dari yang mungkin kelihatannya ringan kayak gitu sampai ke yang tingkatan kriminal bisa kita bilang kayak gitu. Ibu tanya balik deh ke kalian sebagai remaja kayak gitu. Menurut kalian kenakalan remaja yang biasa kalian lihat itu apa aja? Kalau misalkan kenakalan remaja itu bisa disebabkan oleh karena satu, bingung ya Bu, masih bingung sama hal ini yang kita lakukan itu sebuah kesalahan atau tidak gitu. Mungkin menurut kita itu adalah hal yang benar, tapi mungkin menurut orang dewasa itu bukan hal yang benar, atau bisa dibilang itu sebuah perilaku yang nakal. Dan menurut saya contohnya apa? Contohnya kayak menurut kamu nge-vape itu wajar nggak? Sebenarnya sih wajar aja ya kalau menurut aku. Menurut aku kan kalau menurut orang kalau menurut itu kan nggak ada salah nggak ada benar ya Bu. Kalau menurut aku nggak apa-apa aja sih. Kalau misalkan belum berumur 17 tahun tapi dia udah nge-vape. Oh itu nggak, jangan, harus legal dulu kalau menurut aku. Kalau menurut Ibu? Kalau secara umum tadi ya, mungkin kalau vape, rokok kayak gitu, mungkin kalau di usia anak-anak, di usia remaja terutama ya, di usia SMA kayak gitu, itu sebenarnya termasuk ke kenakalan remaja kayak gitu. Karena kan rokok itu kan sesuatu yang harus dibeli kayak gitu. Sekarang Ibu tanya, kalau remaja bisa dapat uang untuk membeli rokok itu dari mana? Dari orang tua. Uang orang tua kan, istilahnya kalian itu masih bergantung sama orang tua, membeli apa-apa masih harus dengan melalui orang tua kalian kayak gitu. Jadi ya itu tadi salah satu contohnya berarti merokok kayak gitu. Terus yang lain juga kalau di sekolah ini mungkin banyak kayak yang bisa kita lihat kayak gitu, dari perilaku terlambat datang ke sekolah, aku membolos kayak gitu, termasuk ke kenakalan remaja kayak gitu. Kalau untuk kenakalan remaja yang sudah mencapai tingkat kriminal Bu, itu udah pernah Ibu tangani atau sebelumnya? Kalau yang sepanjang Ibu ini, kalau yang kriminal belum pernah menemukan ya kayak gitu. Semoga juga nggak ada, jangan sampai di sekolah ini ada yang kayak gitu. Kalau Ibu bullying di sekolah ini belum pernah sih, cuma pernah ada dengar gitu, cuma sudah ditangani oleh wali kelasnya juga kayak gitu. Jadi terus juga bukan bullying yang sampai melukai, sampai yang kayak gitu, enggak. Kalau dari kalian apa pernah dengar cerita bullying seperti itu? Pernah sih Bu. Pernah sih pasti. Dan sih. itu sering ya. Iya. Gitu, ada di sekolah ini. Ada, kebetulan kalau dari cerita aku teman SMP sih sampai meninggal Bu. Ya makanya dulu pas kayaknya baru-baru ini Januari 2022 ini deh, kayak ya merinding aja. Itu dia kejadian katanya di pesantren. Kabarnya sih
yang ngebully ini berkelompok gitu. Jadi kejadiannya habis olahraga, si korban ini merasa capek, aus. Nah si pelaku ini tuh udah ngeracik minuman yang isinya kayak sabun segala macam, udah diracik terus dikasih ke si korban. Akhirnya korban minum sampai habis, malamnya langsung keracunan, langsung koma. Terus kayak korban pelakunya ini nggak diusut gitu, kayak kasihan banget, nggak dapet keadilan. Iya teman. Bener-bener SMP. kenal, Bener teman, bener-bener kenal. Laki-laki. Makanya Dua-duanya laki-laki, si pelaku dan si korban. iya, kan pesantren. Iya, laki-laki. betul. Pelakunya juga banyak. Ngeri juga ya kalau kayak gitu. Bullying itu bisa terjadi ya kayak gitu, yang sampai melukai orang lain, sampai lebih parahnya lagi tadi sampai mengambil nyawa kayak gitu. Kalau untuk seseorang yang melampiaskan ke perilaku bullying itu gimana ya, sebenarnya balik lagi sih ke orangnya kayak gitu. Dia kan perilaku bullying itu datang dari dia tuh merasa dirinya itu lebih hebat dari orang lain. Betul. Dia merasa lebih baik dari orang lain, dia merasa orang lain itu lemah kayak gitu. Dia pasti punya pikiran seperti itu, makanya dia membuli orang lain. Dia merasa kuat, jadi dia membuli kayak gitu. Menurut Ibu, sikap apa atau batasan yang sudah bisa dibilang ini bullying, ini bukan, itu kalau dari pandangan guru BK itu bagaimana? Kalau bullying secara umum sendiri kan nggak hanya melukai fisik, tapi bisa juga dari perkataan kayak gitu. Atau kalau yang sekarang lagi marak mungkin bullying di sosial media, di internet kayak gitu. Cyberbullying. Betul, cyberbullying. Nah, bisa dikatakan bullying itu kalau tadi pertama ada orang yang dia merasa itu dia tertindas, dia merasa dirinya tuh lemah kayak gitu. Terus yang kedua juga perilaku bullying itu bisa dikatakan bullying kalau dilakukannya terus-terusan berulang-ulang kayak gitu. Seandainya Bu, ada satu siswa yang melaporkan ke Ibu, dia merasa dirinya itu ditindas atau dia merasa gue nih korban bully gitu. Tapi setelah Ibu usut, itu bisa dibilang oh si anak ini yang hanya berprasangka gitu Bu. Itu bagaimana cara penanganannya, dan jika memang si anak ini ngerasa emang ada pelaku, apakah si pelaku ini bisa dikatakan pelaku bullying atau memang si anaknya ini yang salah? Jadi ada dua Ya, orang, ada dua versi cerita gitu ya. Bisa jadi kayak gitu ketika mengusut kasus bullying karena mendapatkan hanya laporan dari misalnya korban kayak gitu. Pertama kan sebagai guru BK kayak itu, Ibu kan nggak tahu apakah ceritanya benar atau enggak, tapi pasti Ibu dengarkan terlebih dahulu gitu ceritanya, versi dia, apa yang dilakukan teman-temannya ke dia kayak gitu. Terus bisa aja bullying itu banyak buktinya ya, bisa jadi kalau emang dia disakiti secara fisik bisa ada bukti secara fisiknya, atau kalau misalnya dari internet atau dari chat gitu juga bisa ada buktinya kayak gitu. Supaya itu bisa dipercaya kayak gitu ada buktinya dulu. Kayak gitu, karena susah juga kadang tuh udah misalnya ada seseorang yang melapor gitu, Bu saya dibully oleh si ini, saya diomongin begini, tapi begitu diusut ke si tersangkanya ini, kadang dia bilangnya enggak kok Bu, saya cuma bercanda kayak gitu. Nah, Pembelaan itu, dari pelaku ya? Kita cuma bercanda, orang teman sekelas kok misalnya kayak gitu kan, banyak yang suka kayak gitu. Terus atau enggak yang lain juga pernah ngomong kayak gitu ke dia, jadi kayak seakan-akan dia nggak mau disalahkan kayak gitu. Ada kasus seperti itu juga gitu. Pertama yang perlu kita ketahui, si orangnya ini gimana ya, bisa kan kita lihat nih seorang anak yang terbully itu bisa kelihatan lah dari lingkungannya kayak gitu. Maksudnya dari dianya sendiri pun terlihat gimana dia di kelas, atau misalkan cari informasi dulu ke teman-temannya yang lainnya juga, apakah benar ini pernah kejadian. Kalau misalkan ada pertanyaan dari gimana sih Bu cara kita kontrol, karena kita kan remaja yang masih labil ya Bu, gimana cara kita kontrol perasaan kita sendiri, pemikiran kita sendiri supaya nggak menjadi korban atau menjadi pelaku bahkan. Kontrol supaya nggak jadi pembuli atau jadi korban yang dibully kayak gitu. Kalau ini sih yang pertama ya, sebagai seorang siswa SMA tuh kita harus tahu kalau perilaku bullying itu bukan perilaku yang baik kayak gitu kan. Bullying itu kita bisa menyakiti orang lain baik secara verbal maupun secara fisik kayak gitu. Pertama kita tanamkan itu di diri kita sendiri dulu. Kedua, kita nggak boleh ngerasa diri kita itu lebih hebat dari orang lain. Maksudnya gini, kita punya kelebihan dalam diri kita pasti itu. Ada kita punya kelebihan kayak gitu. Begitu juga orang lain kayak gitu. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Ibu punya kelebihan seperti ini, Rere punya kelebihan seperti itu, Dira juga punya kelebihan kayak gitu. Jangan sampai kelebihan-kelebihan yang ada di diri kita ini bikin kita berpikir kalau kita bisa
menjelek-jelekan orang lain, Atau bikin kita bisa menjatuhkan. menjatuhkan orang lain kayak gitu. Enggak, orang tuh juga semua punya kebaikan, orang tuh semuanya punya kelebihan kayak gitu. Itu yang harus ditanam di diri kita sendiri dulu. Terus selain itu supaya nggak jadi pelaku bullying, ya gitu, emang harus dari diri kita sendiri gitu. Kita harus bisa mengontrol Harus diri, sadar, ya. harus sadar diri dulu gitu. Apa orang sama pelajar kenapa harus membuli kayak gitu? Kenapa kita harus menjelek-jelekan orang lain atau merendahkan orang lain yang menurut kita dia itu nggak baik sesuai dengan standar kita kayak gitu. Padahal diri kita pun pasti ada kekurangannya. Betul, Bu. betul, Ada- betul banget. Diri kita tuh pasti ada kekurangannya. Jangan sampai karena kita merasa banyak kelebihan kayak gitu sehingga kita melupakan kekurangan ada di diri kita dan kita melukai orang lain kayak gitu. Merasa tinggi hati gitu ya, Betul. tentang punya kelebihan di diri sendiri gitu. Apalagi terus juga mungkin kalau misalnya ini ya biasanya merasa dia itu memiliki kekuasaan lebih kayak gitu, atau bisa jadi kan suka ada bullying itu dari kakak kelas ke adik kelas kayak gitu. Bergeng ya biasanya ya. Ya betul, bisa juga dari kelompok kayak gitu. Kalau dari ibu, bagaimana cara ibu untuk menangani anak-anak yang seperti itu jika emang ada kasusnya ya bu? Kalau ada kasus bullying kayak gitu ya, pertama kalau untuk si korbannya gitu ya, kalau korbannya pertama pasti akan ibu apresiasi dulu karena dia udah berani kayak gitu kan, karena biasanya korban bullying itu dia merasa takut, kadang diancam juga kan. Iya. Jangan bilang ke siapa-siapa kayak gitu, suka digituin. Nah itu perlu diapresiasi terlebih dahulu, terus supaya dia juga nggak jadinya down kayak gitu buat ngelanjutin ceritanya. Terus didengarkan dulu cerita versi dia, terus ya itu tadi mungkin lebih ke cross check ya benar atau enggak kejadian atau enggak Sampai kayak gitu. tuntas ya bu. Harus diusut kayak gitu. Terus juga benar teman-teman di sekitarnya pun juga bukan perlu tahu sih, maksudnya kalau tahu ada temennya yang di kelasnya terlihat dia dibully kayak gitu, teman-teman juga jangan diem aja, kalau bisa dibantu. Harus melapor juga ya, Betul, Bu. harus bantu melapor kalau emang si korbannya tadi nggak berani ngomong kayak gitu. Terus kalau misalnya udah benar ketahuan nih siapa pelakunya kayak gitu, udah terbukti lah istilahnya dia melakukan bullying kayak gitu, nah dia akan dilakukan pembinaan kayak gitu. Kan berarti dia tuh udah istilahnya apa ya tadi, balik lagi dia udah menyimpang melakukan kenakalan remaja. Nah itu perlu dibimbing lagi anak-anak yang seperti itu. Di sini kayak pernah ada kejadian nggak sih kayak misalnya bully ringan atau bully berat, sanksinya apa gitu dari pihak sekolah? Pernah ada. Pernah ada nggak kejadian? Kalau ada pun sanksinya apa gitu? Kalau sanksi yang pernah, ibu sebenarnya belum pernah nanganin kasus bullying gitu ya, cuma pernah dengar terus katanya udah clear sama wali kelasnya kayak gitu. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang belum terdengar lagi Ya, ada alhamdulillah kejadian sih. itu. Jangan Jadi sampai. ya gampang di apa ya istilahnya bisa diomongin dulu kayak Iya. gitu. Kalau untuk sanksinya mungkin kalau ibu sendiri belum pernah memberikan sanksi untuk bullying kayak gitu ya. Ibu pernah nggak menangani suatu kasus yang bisa disebut pelecehan di sekolah ini? Pelecehan yang seperti apa Verbal atau apapun ya, Bu? Iya. Karena kan pelecehan luas ya Bu. Iya betul, pelecehan kan luas banget kayak gitu. Kalau istilahnya kalau pelecehan itu kan kalau misalkan seseorang ngerasa dia tersinggung atau ngerasa dia nggak enak itu kan termasuk pelecehan kayak gitu. Kalau ibu sendiri yang kayak gitu belum pernah sih, Belum pernah ada yang melapor. nanganin dan melapor gitu belum pernah. Karena kita sebagai siswa misalkan ya Bu, saya merasa sakit hati kalau Rere bilang, lo cupu banget sih itu kan, atau enggak, atau cowok ngomong, lo seksi banget misal, itu kan bisa, terus saya merasa tersinggung, itu saya bisa melaporkan dia nggak Bu ke misalkan ke guru BK, Bu saya merasa tersinggung nih, Bisa, ada kayak gitu. ada si cowok ini bilang saya begini-begini gitu, berarti bisa ya Bu? Ya, pokoknya sesuatu yang emang kamu ngerasa risih, kamu merasa itu kamu dilecehkan, direndahkan oleh seorang, itu kan dia udah melecehkan kamu gitu, dan kamu nggak suka perbuatan itu, sebaiknya itu tadi kamu lapor, terus cerita ke siapa yang kamu percayai kayak gitu. Tapi takutnya respon yang diberikan kalau kita lapor tuh kayak udahlah bercanda doang, itu juga cuma sekali, kan nggak gini, kan nggak ini gitu. Karena gimana ya Bu, nggak semua orang tahu pelecehan itu luas Bu. Iya. Kayak misalkan ada orang yang itu bukan pelecehan kayak gitu Bu, itu gimana ya? Iya, emang gimana ya, definisi pelecehan tuh kayak masih mungkin buram gitu, masih abu-abu kayak gitu. Ya berarti kalau misalkan dua-duanya baik-baik aja, merasa ya Itu udah nggak ada cuma putus candaan aja. doang. Cuma bercandaan antara mereka berdua ya,
itu mungkin nggak bisa disebut pelecehan kayak gitu karena ada persetujuan kedua belah pihak. Ya, berarti yang tidak yang bisa dibilang pelecehan itu ketika tidak ada persetujuan ya Bu antara kedua belah pihak, dan yang satu merasa diuntungkan tapi yang satu merasa rugi ya gitu. Ada juga. Tapi banyak Bu, marak banget, apalagi katanya di luar negeri itu memang sudah ada undang-undangnya, walaupun kayak cuma dari perkataan itu dia bisa diusut terus ya Bu, bahkan di penjara atau gimana kalau Diproses lah ya. karena kasus di Indonesia juga udah banyak ya Bu, pelecehan yang ya kayak cuman catcalling juga itu bisa disebut pelecehan kan ya Bu? Ya kan apa yang undang-undangnya lagi disusun juga ya itu. Lagi susun yang RKUHP. Apa sih namanya RUU PKS ya. Rencana undang-undang pelecehan kekerasan seksual kalau nggak salah. Yang pertama harus dilakukan kalau ada orang yang melapor itu ya kita empati dulu gitu kepada si orang itu. Kita jangan terus nggak memvalidasi perasaan dia, karena dia kan ngerasanya dia dilecehkan, dia butuh seseorang yang bisa dipercaya kayak gitu buat dia sharing kayak gitu. Istilahnya pelecehan itu kan kalau kita dilakukan pelecehan itu seksual bisa disebut itu aib juga ya ke kitanya kayak gitu, karena kita dilecehkan orang lain. Dia udah menceritakan istilahnya bukan aib, bisa dibilang aib juga bukan aib kayak gitu, karena dia juga nggak mau, karena dia juga nggak mau kan diperlakukan seperti itu kayak gitu. Ya mungkin lebih mendampingi ke si korbannya gitu ya, karena kan dia pasti perasaannya juga campur aduk kayak gitu, dan ngerasa gimana kalau orang dilecehkan tuh rasanya udah serendah-rendahnya diri lah kayak gitu. Ya dia perlu pendampingan, perlu didengar kayak gitu yang dia rasakan gitu sih. Terus kalau misalnya kalau di pihak pelakunya kayak gitu, sebenarnya juga ini agak susah kayak gitu, karena kan kalau nggak akan merasa ya Bu kayaknya. Karena biasanya pelaku itu ya tadi kayak sama kayak bullying tadi, saya cuma bercanda kok, saya cuma ini, ia kan bisa menggunakan alasan-alasan seperti itu kayak gitu. Mungkin cuma dinasehati. Iya, biasanya sih yang dinasehatin dulu kayak gitu. Cuma kan tadi kalau misalnya balik lagi ya, mungkin pelecehan juga ada yang bisa dikatakan bukan ringan, gimana ya, sebenarnya pelecehan tuh gimana kalau orang rasanya udah nggak enak kan sebenarnya itu udah pelecehan kayak gitu ya. Mungkin kalau masih bisa ditegur, kita tegur terlebih dahulu. Cuma kalau udah pelecehan yang sampai menyakiti, sampai yang misalnya tindakan-tindakan seksual yang tidak diinginkan lah kayak gitu, yang udah menjurus ke arah sana yang lebih jauh, nah itu akan diusut kayak gitu. Dan itu kan juga istilahnya perilaku, udah termasuk ke perilaku asusila juga. Nah itu yang mungkin akan diproses lebih ya, lanjut. diproses lebih lanjut, gak hanya berupa teguran aja kayak gitu. Tapi Rere pernah nggak? Kayak cuma catcalling gitu? Kalau di catcall ya, cuma kayaknya kalau ya kalau di catcalling kayaknya pasti semua ngalamin gak sih? Gak juga orang-orang yang iseng itu banyak. Iya, ya. kalau kayak jalan di luar malam, kayak misalnya beli apa ke warung, kayak abang-abang nongkrong, kayak Neng, sweet, nanti sini dulu lah, mau kemana sih? Itu kan juga termasuk pelecehan kan kalau kitanya nggak nyaman. Iya, kalau kamu nggak nyaman ya. Tapi biasanya itu pernah itu ngalamin, langsung aku samperin orangnya. Terus dia kayak kenapa bang? Tadi manggil, ada apa? Terus dianya langsung cheat kayak, oh enggak, tadi suara apa gitu. Jadi kayak ngelak gitu, enggak, kalau ada perlu ngomong aja, langsung nih saya udah nyampe ini. Dia kayak langsung, enggak gitu. Soalnya kalau nggak kayak gituin, dianya juga nggak ngerti, makin kayak ngerasa kalau itu orang cuma canda, orang nyapa doang. Orang biasanya cewek gitu tuh jadi takut ya, dan dia makin seneng, ya kan? Terus juga kadang ada beberapa orang yang di catcall itu nggak ngerasa kalau itu dia dilecehin, karena kayak berarti gue menarik nih, gue dipanggil kayak gitu. Tapi ya udah, berarti itu bukan pelecehan. Iya, jadi karena merasa biasa aja. Iya, itu bisa kita sebut pelecehan kayak gitu. Mungkin kalau tadi ya, kalau Rere caranya dia merespon balik, terus menggertak balik istilahnya ke si yang melakukan catcalling itu bagus kayak gitu. Biasanya tapi di kayak gitu takut banget, soalnya dia ngambang banget tuh ramenya. Takutnya merekanya juga malah kalau kitanya nanggepin, dianya takut nanggepin balik. Cuma kan syukurnya kalau yang kasusnya Rere, dianya jadi ciut kayak gitu. Tapi emang perlu dikonfrontasi sih orang-orang kayak gitu. Cuma yang sulit emang kalau misalnya kalau si orangnya merasa ketakutan kayak gitu ya, terus dia ya itu dipanggil, terus kalau nggak nengok ntar malah makin dipanggil, atau malah lebih parahnya diikutin atau dikejar kayak gitu. Kalau
sampai yang disentuh gitu nggak pernah ada. Nggak pernah, alhamdulillah sih ya Allah, amin amin. Jangan Kayak gitu sampai- langsung kalau itu nangis sih, lapor ke orang tua kayak. Tapi Nggak, percaya nggak, respon orang tuh beda-beda. Kayak misalkan kalau kamu digituin langsung ini kan, langsung nyamperin gitu. Terus ada orang yang enggak. kayak dia tuh respon yang pertama yang dia keluarin tuh nge-freeze kayak nggak tahu ya ampun, apa-apa. Gue diapain? iya gue diapain, iya kayak langsung kaget dulu, kayak dia nggak respon kayak iya apaan sih atau langsung lawan balik, tapi dia nge-freeze dulu. Kadang itu kebanyakan kayak gitu karena kayak kaget apa diperlakuin kayak gitu. Kemudian butuh proses buat mencerna, ih barusan tuh gue diapain sih gitu. Iya. Iya. Terus biasanya kayak gitu sih. Itu yang bahaya emang. Itu emang bahaya, cuma ya kita kan gak bisa ya Bu menyalahkan respon orang, apalagi kalau emang orang yang sedang merasa dilecehkan itu nggak semuanya punya mental yang kuat buat langsung ngomong, atau bahkan dia buat nenangin diri sendiri aja nggak bisa kan. Ada yang sampai tremor sampai rumah nangis kayak bingung cerita ke Dan kadang siapa. nggak bisa ngomong apa-apa. Karena itu menurut dia itu kayak kejadian memalukan. Padahal gitu kalau cerita juga nggak apa-apa ya, kita nggak bakal ngejudge dia. Cuma kan pemikiran orang beda-beda. Ya karena kalau dilecehkan ya itu tadi kayak mungkin ada orang menganggap itu aib kayak gitu, betul, pernah betul. diperlakukan seperti itu kayak gitu. Cuma ya emang yang perlu diketahui kalau emang kita ketika merasa kita dilecehkan orang lain, kita nggak nyaman atas perlakuan orang lain kepada diri kita kayak gitu, ada baiknya kita menyampaikan itu. Lebih bagus kalau ke si orangnya yang melakukan pelecehan kayak gitu atau ke orang yang menyakiti kita itu. Tapi kalau emang nggak berani bisa lewat orang lain kayak gitu. Intinya cari bantuan lah kayak gitu. Kalau emang kamu mau apa ya istilahnya hak-hak kamu ditunaikan kayak gitu, kamu cari bantuan kayak gitu. Kalau masalah dipendam terus itu bisa ganggu psikis, ganggu aktivitas, Betul. jadi trauma gitu sih. Jangan ya. Jangan sampai. Ngomongin aja, apapun itu omongin aja. Pasti kan nggak mungkin nggak punya teman 1-2, pasti ada. Omongin aja dulu, harus dikeluarin ya Bu. Kalau nggak bisa alternatifnya tuh kayak ditulis di buku, kayak ngeluarin keluh kesahnya kayak hari ini aku sebel banget, bla 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 bla. gitu. Curhat-curhat. Nah, curhat di buku lah. Boleh, banyak sebenarnya banyak cara ya. Jangan nyakitin diri sendiri dengan cara kayak gitu tuh nggak enak. Dah sih itu aja. Semoga podcast kita kali ini ngajarin, makasih banyak Bu Cika. Iya, udah banyak bersedia banget, ya, iya. sampai Itu nungguin. ngajarin banyak hal yang kita sebelumnya tuh nggak tahu. Terus akhirnya tahu, terus ditambah emang BK udah dihapusin ya dari jam pelajaran dari jadwal pelajaran. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum berkesempatan lagi nih ketemu sama guru BK ngobrol-ngobrol, nah kita kasih kesempatan buat teman-teman bisa dengerin nih gimana sih ngobrol sama guru BK, apa yang bakal ditanyain. Semoga ini mewakili ya Bu beberapa pertanyaan kalian, apalagi kayak soal kita remaja, kenakalan remaja, apa yang pantas atau tidak dilakukan. Ya semoga podcast ini membantu. Oke Bu, jadi sebelum kita closing, ada yang mau Ibu sampaikan nggak ke teman-teman sekalian? Ada, boleh. Jadi kan tadi kita udah membahas tentang kenakalan remaja kayak gitu, kayak pelecehan, bullying kayak gitu. Sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh misalnya kalau emang udah pernah kejadian di diri kalian, emang bakalan susah kayak gitu untuk menghilangkan perilaku-perilaku kayak gitu. Tapi selama kalian punya keinginan untuk berubah menjadi lebih baik, itu akan memudahkan langkah kalian menjadi orang yang lebih baik juga kayak gitu. Betul. Oke, jadi itulah pembahasan pada podcast kita bersama Bu Cika. Terima kasih banget sama Bu Cika. Ya, Keren nih, sama-sama. Iya. Kalian juga keren. Semoga dengan kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol. Iya, lagi. tungguin podcast selanjutnya ya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Dadah.